Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Khairul, Nidom, dan Luja. Kami akan mempresentasikan tentang metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Baiklah, mari kita mulai. Metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, di sini metode SAW menurut para ahli ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah menurut Pratomo Setiaji dalam jurnal Erdawati Ariwiserta 2016, metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah mode penjumlahan berbobot. Nah, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kemudian menurut Kusuma Dewi, metode SAW Simple Additive Weighting sering dikenal dengan metode berbobot juga. Konsep dasarnya metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Nah, di sini konsep dasar dari metode SAW dalam SPK yaitu merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Jadi pada intinya adalah metode SAW ini adalah metode penjumlahan terbobot. Nah, disebut dengan istilah tersebut dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Tujuan akhirnya supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, dalam metode SAW terdapat beberapa istilah yang harus dimengerti dan dipahami. Nah, adapun istilah-istilahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kriteria. Kriteria merupakan ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian. Nah, contohnya, misal kita akan menentukan mahasiswa yang layak mendapat beasiswa di Universitas X. Kriterianya yaitu IPK, jumlah tanggungan, penghasilan orang tua, dan jarak ke kampus. Nah, itu disebut kriteria. Nah, kriteria ini terdiri dari benefit dan cost, jadi dari dua. Nah, benefit artinya semakin besar nilainya maka semakin bagus. Nah, kemudian yang sedangkan cost, semakin kecil nilainya semakin bagus. Nah, pembahasan ini akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Khairul Safizal. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya tadi, Mas Duja. Saya Khairul Safrizal. Langsung saja kita mulai. Istilah-istilah atribut pada metode SAW. Ada lanjutannya yaitu istilah yang kedua adalah alternatif, yaitu objek yang akan dipilih atau objek penelitian. Contoh pada kasus teman-teman beasiswa ini adalah mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Lalu yang ketiga adalah atribut. Ya, adapun atribut ini adalah nilai tiap kriteria tadi. Misalkan pada kasus beasiswa ini atributnya adalah nilai IPK atau bisa juga penghasilan orang tua. Lanjut, data CRIPS. Data CRIPS merupakan
data yang akan dikelompokkan dari tiap-tiap atribut. Data clips ini boleh bersifat ada ataupun tidak ada. Jika ada, maka akan dinormalisasikan menggunakan data clips ini. Kalau tidak ada, atribut tadi langsung dihitung. Contoh data clips pada kasus beasiswa ini adalah penghasilan orang tua, yang dimana penghasilan tersebut akan dikelompokkan seperti di bawah itu. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, lanjut. Rumus yang paling sering digunakan dalam metode SAW ada dua, yaitu rumus normalisasi. Jika yang dihitung bernilai benefit, maka pakai rumus yang di atas, dengan R sama dengan X per max X. Jika nilai yang dihitung cost, maka pakai yang bawah, dengan min X per X. Dengan keterangan max adalah nilai terbesar dari tiap kriteria, min nilai terkecil dari kriteria, X adalah atribut dari tiap kriteria, benefit jika hasilnya semakin besar maka kemungkinan yang dipilih tersebut. Jika keterangan cost maka yang semakin kecil yang semakin baik, di mana RIJ adalah rating yang akan dihasilkan. Lanjut, rumus perankingan V sama dengan N, tanda itu saya lupa namanya itu, J sama dengan 1 W kali R. Dengan keterangan V ranking untuk setiap alternatif, W nilai bobot ranking dari tiap kriteria, R nilai rating kinerja normalisasi, nilai V yang lebih besar diidentifikasikan bahwa alternatif tersebut lebih baik. Berarti semakin nilai V-nya semakin baik, maka hasilnya semakin baik juga. Lanjut, tahapan-tahapan metode SAW. Menurut Fishburne dan McCrimmon dalam Monte 2013, ada beberapa langkah dalam penyelesaian metode SAW. Seperti yang pertama adalah menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan. Istilahnya adalah C1. Yang kedua, memberi nilai bobot atau W. Yang ketiga, menentukan alternatif yang dijadikan kandidat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang kelima, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria yang dipilih. Yang keenam, melakukan normalisasi matriks memakai persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun daya, atau memakai rumus normalisasi yang tadi, yang dipilih apakah cost atau benefit, hingga menghasilkan nilai matriks R yang sudah dinormalisasi. Lalu yang terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses rankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan faktor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusinya. Jadi hasil akhirnya adalah perkalian antara R dengan V tadi. Hasilnya semakin baik, maka itulah yang akan dijadikan solusi sebagai pilihan pendukung keputusan. Lanjut. Oke, selanjutnya studi kasus akan dilanjutkan oleh Mas Nindong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibu Muda. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus dengan metode SAW. Sebelumnya, SAW merupakan metode untuk penjumlahan berbobot. Dalam metode ini sering digunakan dalam menentukan penjumlahan berbobot. Dalam studi kasus kami menentukan studi kasus tentang pemilihan presiden mahasiswa. Dalam
kami dibagi menjadi 2, tapi dalam studi kasus kami hanya 1, yaitu benefit dan cost. Yang merupakan kriteria benefit itu semakin banyak nilai bobotnya, maka itu semakin baik. Kalau cost itu semakin rendah nilainya, itu semakin baik. Dalam studi kasus kami, kriteria benefit antaranya wawasan yang luas, yaitu dengan kode C1, keaktifan organisasi dengan kode C2, presentasi dengan kode C3, orasi dengan kode C4, dan kepribadian dengan kode C5. Dalam nilai pemboboran setiap kriteria, yaitu dalam C1 menggunakan 30% atau 0,3, untuk C2 25% atau 0,25, untuk C3 20% atau 0,2, C4 15% atau 0,15, C5 10% atau 0,1. Dalam pembobotan ini, untuk menentukan pembobotan ini adalah orang yang bersangkutan. Pesertanya yaitu antara lain Budi dan Tono, yaitu dengan kode A1, Andi dan Panji menggunakan A2, kode A2, Dani dan Nanang menggunakan kode A3. Dalam nilai alternatif berdasarkan kriteria, maksimal pembobotan adalah 1. Berarti untuk nilai A1 yaitu Budi dan Tono, nilainya adalah 0,85. Ini adalah pecahan desimal. Kalau dibuat nilai, ini nilainya adalah 85. Untuk Andi dan Panji, untuk wawasan yang luas, itu nilainya 60 atau 0,6. Untuk Dani dan Nanang, itu nilainya 70 atau 0,7. Untuk keaktifan organisasi, Budi dan Tono nilainya 0,65 atau 65. Untuk Andi dan Panji 80. Untuk Dani dan Nanang 73. Budi dan Tono dalam nilai presentasinya 80 atau 0,8. Untuk Andi dan Panji 75 atau 0,75. Untuk Dani dan Nanang adalah 0,9 atau 90. Budi dan Tono dalam nilai orasinya dia mendapatkan nilai 75 atau 0,75. Andi dan Panji 65 atau 0,65. Dani dan Nanang 0,55 atau 55. Budi dan Tono dalam nilai kepribadiannya dia mendapatkan nilai 70 atau 0,7. Untuk Andi dan Panji nilainya 80 atau 0,8. Untuk Dani dan Nanang nilainya 0,85 atau 85. Dalam metrik ini adalah nilai pecahan dari nilai, yaitu ini nilai dalam studi kasus kami adalah nilai plus semua, yaitu benefit. Ini adalah nilai dari kriteria ini. Untuk menilainya, ini adalah dinormalisasikan dulu. Karena ini benefit, maka nilainya yang paling tinggi adalah yang semakin baik. Maka dari nilai ini ditemukan nilai paling tinggi C1 untuk wawasan yang luas itu adalah 0,85, untuk C2 0,8, untuk C3 0,9, untuk C4 0,75, untuk C5 0,85. Rumusnya adalah ini R
sama dengan X kalimat. Dalam rumusnya ini dikalikan dengan nilai yang tertinggi, dibagi dengan nilai yang tertinggi. Untuk C1 maka dibagi 0,85 dibagi 0,85, nilainya adalah ini 1. Untuk yang kedua 0,65 dibagi 0,85, itu yang kedua, dan seterusnya sampai sini. Ini adalah nilainya setelah dibagi. Untuk yang cos, sedang ini adalah rumus untuk benefit ya. Kalau untuk yang cos atau min itu adalah yang tadi, semakin rendah nilainya maka semakin baik. Maka pembagiannya yang paling rendah maka ditaruh di depannya sini. Contohnya, apabila kan ini nilainya 0,7, maka pembagiannya adalah di depannya. Paling rendah 0,7 maka 0,7 dibagi 0,7, seperti itu. Nah, untuk kita lanjut untuk tabel pembobotan, maka ini adalah hasil pembobotan yang tadi. Yang menentukan adalah yang bersangkutan ini. Maka hasil dari ini, dari pembagian tadi dikalikan dengan bobot, nilainya harus di bawah dari 1 atau didesimalkan. Maka hasil perkalian ini nilainya adalah ini. Untuk C1 0,3, untuk yang kedua 0,21 dan seterusnya. Maka setelah itu dijumlahkan. Maka hasil seleksinya maka hasil seleksinya yang tertinggi adalah nilainya Budi dan Tono. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.